dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Maka setelah proklamasi 17 Agustus 1945 itu, kita bangsa Indonesia memang mulai bisa bernapas lega. Meskipun tugas mengisi kemerdekaan luas tak terbatas, sedangkan penjajah Belanda tidak rela bumi Indonesia menjadi tanah merdeka. Bumi Indonesia harus tetap berada dalam cengkeraman Belanda si angkara murka. Rakyat Indonesia tidak boleh menikmati kebebasan. Sungai panjang yang mengalir ke laut, gunung-gunung yang membiru, serta daun-daun pohonan harus menyanyikan sanjungan kepada penjajah. Karena Belanda masih ingin mencengkeramkan kuku-kukunya yang tajam kepada Indonesia. Niat busuk Belanda terus direkayasa, dan Surabaya termasuk Sidoarjo, kota tercinta ini menjadi sasaran utama. Maka dengan membonceng tentara sekutu, Belanda datang lagi ke Surabaya. Mereka mulai menembakkan senjata, menakut-nakuti penduduk Surabaya sebagai preman kolonial yang bengis dan tak tahu aturan. Dan Surabaya mulai dicekam kekhawatiran. Rakyat jelata belum tahu mereka harus berbuat apa, tapi semangat merdeka masih terus berkobar dan menyala-nyala. Rakyat Indonesia tidak rela Indonesia kembali dijajah. Indonesia sudah merdeka dan harus tetap merdeka. Saat itulah tampil seorang kiai sepuh, Kiai Hasyim Asy'ari namanya, yang melihat umat dengan kaca rahmat, merasakan dengan jiwa yang dalam. Terasa berat bagi Kiai Hasyim penderitaan umat. Lalu beliau mengumpulkan para kiai dan ulama se-Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah umat, masalah bangsa, masalah NKRI yang baru saja merdeka. Dari kejernihan jiwa Kiai Hasyim yang taqarrub kepada Allah, yang didukung oleh akal sehat kolektif serta hasil istikharah para ulama, maka pada tanggal 22 Oktober 1945 tercetuslah resolusi jihad bahwa setiap muslim wajib berjuang membela tanah air Indonesia, dan mereka yang gugur di medan perang melawan penjajah adalah kusuma bangsa yang mati syahid di jalan Allah. Fatwa yang cerdas dan penuh tanggung jawab itu beredar ke seluruh tanah Jawa. Fatwa itu dicatat sebagai mustika jiwa oleh seorang pemuda Surabaya, Bung Tomo namanya, yang masih berumur 25 tahun. Kemudian anak-anak santri untuk sementara menutup dan menyimpan kitabnya. Para petani lalu meninggalkan sawahnya dan mengasah parangnya. Yang lain menyiapkan bambu
keamanan rakyat, menyiapkan senjata walaupun apa adanya untuk menyambut kedatangan musuh dengan iman kepada Allah dan keberanian yang sempurna. Amboi, jangan lupakan peristiwa itu. 10 November 1945 tanggalnya, tentara sekutu dan tentara Belanda datang lagi dengan niat memporak-porandakan Surabaya serta hendak menghancur leburkan semangat kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan takbir Bung Tomo mengangkasa di langit Surabaya. Area-area Surabaya, Sidoarjo, para santri, tentara, pedagang kecil, buruh, serta para pemberani lainnya terjun ke medan perang membela kemerdekaan dengan keberanian yang total. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surabaya menjadi lautan api. Allahu Akbar. Surabaya banjir darah. Jasad para pahlawan yang ditembus senjata musuh bergelimpangan di jalan-jalan raya. Luka-lukanya yang merah mekar seperti bunga mawar yang bersanding dengan keikhlasan jiwa mereka yang putih laksana melati. Mawar dan melati, mawar merah, melati putih, merah putih, merah putih, merah putih, bendera tanah airku. Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar, peluru musuh dan tank-tank raksasa musuh dianggap kecil. Bom-bom yang berdentuman menjadi kecil. Mitrailleur yang melesat menjadi kecil. Bahkan maut pun dianggap kecil. Semua dianggap kecil. Hanya Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jadilah 10 November menjadi Hari Pahlawan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi pahlawan. Kiai Haji Wahab Hasbullah menjadi pahlawan. Dan Bung Tomo yang meneriakkan takbir itu menjadi pahlawan. Dan semua yang gugur membela bangsa dan tanah air adalah pahlawan. Nama mereka harum dalam kenangan dan harumnya akan sampai ke perkampungan surga. Maka kemudian tanggal dicetuskannya fatwa resolusi jihad itu 22 Oktober 1945 kita tetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Saat ini, malam ini, mari kita ambil apinya sejarah agar kita menjadi manusia yang cinta kepada bangsa dan tanah air. Kenapa kita harus cinta kepada Indonesia? Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta
kepada bangsa dan tanah air. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa. Jangan mengisinya dengan ujaran kebencian, permusuhan, dan perkelahian. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih iman, benih-benih ketakwaan. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan kemakmuran, kreativitas, dan kemajuan. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Dan terakhir saya mohon pamit. Sidoarjo, cintaku, adik-adik santri sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.